Iya, selamat bergabung sahabat-sahabat. Selamat pagi waktu Eropa bagian Barat. Selamat sore waktu Indonesia. Alhamdulillah, ini kita hari ini berkumpul bersama dengan izin Allah Ta'ala. Dengan nafas yang Dia pinjamkan, jiwa yang Dia pinjamkan, raga yang Dia pinjamkan, ruh yang Dia pinjamkan. Apa sih yang kita punya yang bukan dari Dia? Semua benar-benar pinjaman dan amanah. Namanya amanah berarti cara pemakaiannya harus mengikuti ketentuan sang pemilik. Nah, ini yang tidak mudah ya. Karena kalau tidak kita nanti akan berhadapan dengan hari di mana kita mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, suluk belajar agama itu adalah supaya kita meningkatkan aspek rasa di dalam diri agar petunjuknya menjadi lebih kebaca, lebih tertangkap ya. Karsa ilahiyah juga menjadi lebih berbunyi dan kita lebih merasakan kehadirannya di setiap saat tanpa perantara, tanpa sebab akibat, dan itu indah. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan rahmat di dalam majelis ini ya. Mari kita meraup hikmah juga cahaya dari Al-Qur'an. Semoga dengan itu menjadi syifa. Al-Qur'an menjadi obat bagi penyakit hati kita, menjadi pembasuh semua keruh di dalam hati, menjadi penyejuk bagi bara-bara di hati dan semua hal yang tidak membuat kita tenang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kita sudah masuk pertemuan ke-35 kajian suluk online gelombang ke-11, which is pertemuan terakhir untuk tahun ini, insya Allah ya. Minggu depan kita off dulu, dan di awal tahun insya Allah kita akan buka gelombang baru, yaitu gelombang ke-12. Dulu satu gelombang itu 6 bulan. Jadi ini kajiannya sudah jalan sejak tahun 2016. Alhamdulillah banyak nih dari sahabat-sahabat yang sudah setia ya, hadir, mendengarkan rekaman, standby di WhatsApp group, berbagi kisahnya. Jadi so we kind of a new community gitu, community online pengajian. Semoga bermanfaat ya. Hari ini kita ingin kilas balik semua napak tilas perjalanan Musa alaihissalam dan kemudian apa refleksinya buat kita. Jadi temanya adalah tema hijrah sebenarnya. Ketika Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir dan kemudian dengan skema yang hebat, luar biasa, ini kan terlahir dari bangsa budak, karena Bani Israel dulu diperbudak di Mesir. Jadi ceritanya salah milih sekutu dulu sebelumnya. Mereka memilih bersekutu dengan bangsa Hyksos yang dulu pernah menjajah Mesir, kemudian Hyksosnya disingkirkan, jadi orang Mesir sebel sama orang Bani Israel, jadi dijadikan second class citizen di situ, diperbudak. Dan somehow bocor nubuah itu ada informasi bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membebaskan Bani Israel dan akan menghancurkan Firaun. Itu sebabnya Ramses ya, yang kemudian mengeluarkan titah untuk membunuh semua bayi laki-laki. And somehow Musa selamat. Dan waktu itu tentu Firaun udah mengernyitkan mata ya, maksudnya di tengah-tengah dia mengeluarkan titah seperti itu, tiba-tiba ada bayi laki-laki nyangkut di sungai yang mengalir ke dalam bagian istana. Dan dia bukan orang yang bodoh. Tentu kan bisa menyambungkan ini, ya, jangan ini bayinya Bani Israel yang dihanyutkan. Tapi entah kenapa nih ya, kalau Allah mau melindungi tuh, begitu tuh sahabat-sahabat ya. Istrinya di situ ada peran Asia, wanita yang mulia, yang kemudian
nge-pitch gitu ya, kalau di marketing tuh pitching dia, udahlah nggak apa-apa, ini kan masih bayi, harmless, kita siapa tahu bisa jadi penyejuk mata kita, karena Firaun tuh memang dia udah kesengsem, jadi udah ada rasa sama Asia. Itu juga membantu mungkin ya, jadi kalau kita memberikan masukan ke orang yang orang itu nggak ada respect-nya atau kita nggak punya leverage sama orang itu yang akan didengar gitu. In this case Asia ternyata punya leverage, dan kemudian tentu leverage-nya ada Allah Ta'ala. Itu satu penggal di mana kita jangan terlampau pesimis dengan keadaan lahiriah, karena kalau dari rasional nggak mungkin tuh bayi Musa itu selamat. Even so ditemukan oleh siapapun, karena saat itu titahnya sudah jelas. Ada bayi laki-laki, jelas bayi laki-laki harus dibunuh. Ini kok bisa masuk ke bahkan lingkungan keluarga, kerajaan, tepat di hadapan sang pemberi titah itu. Dan sejarah kemudian mencatat bahwa memang Firaun masih ragu. Jadi ketika Musa diuji gitu. Jadi kalau anak ini bayi gitu spesial, dia akan bisa membedakan bara dengan buah apa gitu. Dan saat itu kan memang kita sudah bahas ini, Musa diuji ada 2 piring, satu disimpan bara tapi melah menyala. Buat bayi dia nggak tahu, kan sangat alluring. Yang satu buah-buahan gitu, ada makanan. Kalau anak ini spesial, dia akan ngambil si makanan itu. Kalau biasa-biasa aja, karena si bara itu dibikin sangat menarik. Bayi cenderung lihat yang menarik gitu. Dan Musa udah mau ngambil si buah karena memang dia bayi yang spesial, tapi sama malaikat di switch. Dikatakan sampai lidahnya gara-gara itu bicaranya agak balelo gitu, jadi agak kurang jelas. Itu juga yang mengakibatkan syariatnya di kemudian hari Musa berkata sama Allah Ta'ala ketika disuruh diperintahkan menghadap Firaun, diminta didampingi oleh kakaknya yang lebih fasih berkata-kata. So all in all, Musa bisa kemudian membimbing Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Rencananya ke sini, ke Yerusalem, ke Darussalam. Tapi sesuatu terjadi di tengah perjalanan ketika mereka melihat bahwa ada kaum yang menempati area itu dan kaumnya besar-besar dan susah untuk dikalahkan, maka mereka menolak untuk berperang. Karena menolak perintah Allah itu, mereka terkatung-katung di padang gurun Tih selama 40 tahun lamanya. Sampai dengan Musa meninggal, Bani Israel pada saat itu belum pernah memasuki Yerusalem. Dan kemudian tugas itu digantikan oleh Yusha bin Nun. Nabi Yusha ini yang menemani Musa tuh di dalam surat Al-Kahfi tentang pertemuan 2 lautan. Di dalam kisah khazanah Injil disebut dengan Joshua. Dan Nabi Yusha atau Joshua ini yang kemudian akan membimbing Bani Israel memasuki Yerusalem. Kisahnya menarik di Alkitab, bisa sampai dahsyat gitu ya. Silahkan dipelajari untuk kisah-kisah itu. Kita akan fokus kepada poin hijrah, dan ini akan berlaku untuk setiap orang. Kenapa Bani Israel harus pindah dari negeri Mesir ke Yerusalem? Itu sebenarnya buat kita semua. Mesir adalah sebuah negeri di mana si jiwa dalam kondisi pendudukan dijajah. Mesir adalah simbol ketika kehidupan kita demikian diwarnai dan melekat dengan jasmania. Jadi kalau jiwa tuh simbolnya nafs jasmania. Duniawi banget lah. Si jiwanya tuh masih berwarna dunia. Artinya yang dia sukai adalah elemen-elemen dunia. Karena yang disukai elemen-elemen dunia, maka hilangnya, kurangnya itu bikin dia gemetar. Padahal kehidupan akan selalu ada cara hilang, meninggal, selesai, bangkrut. Selalu akan ada mekanisme seperti itu. Maka orang-orang berkarakter jiwa jasmania susah bahagia, gemperan kalau orang Sunda, sedikit ada masalah, gemetar hatinya.
Ya, ada isu ini gemetar, guncang gitu, gempa terus. Bagaimana orang bisa membangun rumah di atas tanah yang shaky gitu, gempa? Tidak bisa. Bagaimana Baitullah bisa ajak di dalam hati kita ketika dikit-dikit ya ada masalah dikit, marah, emosian, ya itu kan menjadi tidak sakinah hidupnya. Nah, agama itu membawa kita kepada bumi lama ke bumi yang baru. Raganya masih yang sama, tapi dengan kalau jiwanya melampaui tazkiyatun nafs, kita jadi hidup menjadi lebih tenang, lebih nggak gerasa-gerusu, lebih bisa memaknai setiap pergantian takdir ilahiyah, dan kemudian lebih bisa bersuka cita dengan takdir yang ada. Nah, itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak membutuhkan komponen-komponen atau persyaratan dari luar. Bukan kebahagiaan yang aku akan bahagia kalau aku punya ini. Itu masih mempersyaratkan. Aku akan bahagia kalau aku sudah begini. Aku akan bahagia kalau anakku sudah begitu. Ketika orang masih berpikir seperti itu, maka sebenarnya dia masih menggadaikan kebahagiaannya pada objek-objek yang belum tentu akan datang. Dan itu rugi. Karena sebenarnya Allah Ta'ala ingin setiap ciptaannya, setiap manusia menjadi bahagia, saat ini juga, detik ini juga. Ya, jadi sakinah itu berkaitan dengan sesuatu yang ada di dalam hati, yaitu in principle gitu ya, secara prinsip adalah kehadiran Dia. Oleh karenanya nabi-nabi sebagai golongan manusia yang paling dahsyat ujiannya, walaupun badannya hancur, ya, walaupun dihina, ya, nggak populer banget lah gitu. Nabi Syuaib bukan, Nabi Ayub ketika ditimpa Amr ya, ujian Allah Ta'ala, semua meninggalkan dia. Dianggapnya berdosa, malah murid-muridnya mengatakan gitu. Wahai Nabi, engkau melakukan apa sehingga begini? Ya nggak bisa ngomong. Soalnya sudah ada perjanjian bahwa Allah sudah memberitahu kau akan diuji. Nah, jadi sakinah itu adalah suatu kedamaian yang karena diakibatkan Allah hadir di dalam hati kita. Nah, makin kita makrifat, makin seseorang bersuluk, tujuannya kan makrifat dan menjadi hamba yang didekatkan. Makin kita mengenali bahwa kalau kita pinter, itu karena dia meminjamkan kepintaran. Kalau kita jago ngomong, misalkan ya, jago negosiasi, itu karena dia mengizinkan, semuanya izin dia. Kalau kita jago bikin lagu, itu karena dia menginspirasikan not-not itu di dalam imajinasi kita. Jadi tidak ada satupun hal yang hadir, kehebatan, kesuksesan bagi seorang hamba yang mencarinya ya, karena semata-mata sebenarnya dia yang kuasanya diteteskan di situ. So dengan cara yang sama, kalau kita mau memperbaiki dunia kita, sebenarnya harus dimulai dengan membuka hijab dalam diri, biarkan dia hadir. Tapi manusia tuh suka lupa, melupakan Allah. Alih-alih wudhu, gelar sejadah, terus memohon kepada dia sebagai langkah pertama, dia lebih panik, telepon sini, telepon sana. Siapa tahu ada yang bisa dipinjemin. Siapa tahu ada yang bisa diminta tolong. Objek-objek yang pertama muncul dari dalam benaknya adalah siapa orang yang bisa saya minta tolong. Padahal yang pertama adalah Allah Ta'ala. Buat dia begitu kun fayakun, semua dibikin mudah. Nah, itu indahnya hidup dengan kuasa Dia. Jadi satu-satunya hal yang menutupi kita dari mencintai Tuhan adalah cinta dunia, jelas. Karena hati dicipta hanya untuk satu objek di situ. Kalau kita mencintai dunia, otomatis pada saat yang sama tidak cinta Tuhan. Kalau kita mencintai Dia, dunia itu jadi less. Tapi kan itu sebuah proses.
Nah, ini hijrah ini menuju Yerusalem, Darussalam, sebenarnya untuk mencapai rahmat kedua yang tertuang dalam salam kita. Makanya hebat tuh. Jangan sepelekan di balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, Assalamualaikum, salam, rahmat, barokah, itu bicara tentang perjalanan tuh sebenarnya. Keselamatan bagimu, rahmatullah. Rahmat pertama adalah ketika seseorang Allah izinkan lepas dari penjajahan Firaun di bumi Mesir. Itu rahmat pertama. Jadi cirinya adalah dia sudah mulai mencari. Allah Ta'ala makin mulai kangen, ya, jiwanya menginginkan makanan-makanan ilahiyah. Sudah mulai bertobat, jalan tuh dia. Seperti Musa yang gelisah, walaupun penuh dengan fasilitas di bumi Mesir ya, sebagai the Prince of Egypt, hatinya gelisah. Sampai ketika Allah dorong dia dengan tidak sengaja mukul orang, orangnya mati gitu, jatuh nggak sengaja, lari gara-gara itu. Jadi dalam kehidupan jangan kaget kalau kita dalam hati udah mulai cari Allah gitu ya, Allah ganti tuh dunianya dengan cara yang luar biasa lah. Ada yang mesti tinggal di mana gitu ya, ada yang mesti ikut suami tiba-tiba nikah sama siapa, ada yang macam-macam. Tapi intinya kita harus put that into context bahwa hijrah itu kita harus mengukur ya. Kita udah ngaji ini setahun kurang lebih. Aspek-aspek apa dari bumi ini yang demikian melekat? Itu harus diidentifikasi tuh. Karena sebelum kita bisa mengidentifikasi itu, istighfar kita kering. Basa-basi. Dan sebenarnya Allah sudah uji tuh. Mana hal-hal yang bikin kita nangis, itulah kira-kira. Itu kemelekatan kita. Jarang kan nangisnya buat Allah Ta'ala. Biasanya nangisnya kalau ditinggal siapa, kehilangan apa. Objek-objeknya bukan Allah. Nah itu yang sebenarnya kita harus mengukur kadar hati kita. Oh iya, ya selama ini berarti kemelekatanku demikian besar. Dan itu nggak sehat. Ya, ketika Allah sapi pisahkan, itu sebuah treatment ilahiyah yang dia melihat kamu kok demikian melekatnya sama selain aku. Tapi yang dia inginkan adalah bahwa kita mengenal dia, bahwa kita mendekat kepadanya. It's a love story. Karena itu sebenarnya cinta sejati kita. From the beginning, ketika kita jiwa bersaksi, alastu birabbikum qala bala syahidna, ya engkau pemeliharaku, engkau yang menjagaku, you're my love, you're my beloved, gitu. So hidup adalah untuk diantaranya recollection, to remember that, gitu. Mengingat perjanjian itu, bahwa kita sungguh dalam sebuah hutang yang besar pada Allah Ta'ala. Mumpung masih ada nafas. So hari ini kita akan refleksi tentang itu. Kita lihat Al-Qur'annya ya, sahabat-sahabat. Semoga kita meraup berkah dari ayat-ayatnya. Ini surat At-Taubah tentang hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru, gitu. Orang-orang yang beriman dan berhijrah, wajahadu, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Itu yang dikatakan wa ulaika humul faizun, faizun ya. Jadi orang-orang yang beruntung, definisi Al-Qur'an adalah orang yang hatinya dapat iman. Kita sudah bahas iman itu mempersyaratkan taubat. Surat Toha ayat 82. Ya. Orang-orang yang hanya mencari Allah dikasih iman. Karena itu jadi berfungsi imannya. Nur iman diberi pada orang yang sudah rindu sama Allah, ingin diatur olehnya. Petunjuknya yang mana sih? Jadi dia nggak mau ngatur kehidupannya sendiri. Aku ingin engkau aturkan, gitu ya. Itu biasanya kasih nur iman. Dan itu modal untuk berhijrah.
Jadi persyaratannya adalah iman, hijrah. Hijrah itu tidak mudah, maka harus berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta dan jiwa mereka. Bi amwalihim wa anfusihim. Jadi yang jihad itu anfusnya, si jiwa. Secara raga mungkin tinggalnya di situ-situ aja, di kota yang sama selama 40 tahun. Ya. Atau ada juga yang pindah kemana, tapi bukan hijrah yang sebenarnya. Ketika jiwa hijrah harus berpindah dari okupansi ya pendudukan si Firaun di bumi lama menjadi dia lepas. Bumi Mesir tuh powerful. Jadi orang yang harus pindah dari nafs jasmania, tujuannya di Darussalam tuh supaya dia nafs mutmainnah. And by the way, yang dipanggil oleh Allah tuh nanti yang ya ayuhan nafs mutmainnah. Itu. Lalu di tengah-tengah biasanya kan namanya juga perjalanan ya. Perjalanan itu serba darurat lah. Kalau kita mudik juga kan, wudu, mandi juga. Pokoknya kalau orang dalam kondisi perjalanan itu tidak senyaman ketika lagi tinggal. Namanya semua darurat. Sholat pun bisa dikosor gitu. Nah kalau karakteristik orang yang dalam perjalanan itu belum stabil. Biasa itu makanya terus aja jalan gitu. Kenapa ya Teh ya suka begitu kan? Kok aku naik turun semangatnya namanya juga lagi perjalanan. Belum sampai. Belum stabil, belum ajeg. Harus terus berjalan. Karena dari nafs jasmania itu orang harus hijrah menjadi nafs mutmainnah. Nah, di tengah-tengah itu disebut nafs lawamah. Si jiwanya udah ada kecenderungan ke atas, kecenderungan kepada Allah Ta'ala. Cuma masih shaky, masih angin-anginan. Kadang kalau rekening di tabungan tipis gitu masih, kadang kalau diguncang dengan isu dengan pasangan masih gitu. Itu masih lawamah. Kebanyakan di situ berjalan. Tapi sahabat jangan salah ya, di dalam Al-Qur'an, saya coba dicek satu-satunya Allah sampai bersumpah demi nafs lawamah, bukan demi nafs mutmainnah. Itu yang bikin ya Allah hebat sekali ya Allah tuh. Saking dia sepertinya tuh menghargai perjuangannya memang tidak mudah, maka dia bersumpah demi nafs lawamah katanya. Dihargai loh. Dibanding masih nafs jasadiyah. Setidaknya dia sudah mulai mencari-cari. Dan di dalam kaidah hadis ya dikatakan orang yang walaupun belum sampai sudah keburu meninggal, ajalnya datang, itu disampaikan. Jadi alam barzahnya itu disyuhadakan. Amin. Disyuhada itu dimasukin ke Darussalam. Sampai disampaikan itu. Wallahualam. Masya Allah. Ya. Jadi ini, nah ada kata kunci lain yaitu orang-orang yang beruntung di sini. Sebenarnya faizun ini ya disebut beruntung. Nanti kan ada muflihun ya. Jadi makanya kalau cuma baca terjemahannya bisa miss. Tapi kata al-faizun ini ada disebar sekitar 29 kali di dalam Al-Qur'an. Disebut dengan ada fauzul adim gitu ya. Jadi akar kata fa, waw, za itu ada di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat satu persatu ya. Di antaranya nih, sebentar. Ini contohnya saja, ada 29. Di antaranya surat keempat, surat An-Nisa ayat 13. Siapa itu orang-orang yang disebut dengan orang yang beruntung? Al-Faizun, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang di surga. Nah ini sering ya, Al-Faizun itu dikaitkan dengan orang-orang yang di surga. Jadi kita harus baca begini, konsekuensi dari berhijrah adalah dia menemukan surganya. Surganya itu kebahagiaan yang hakiki.
But it takes a courage. Memang nggak mudah untuk keluar dari the old shell, ya kan? Karena di awal waktu ngeri, karena seolah-olah, waduh, saya kerja apa dong gitu. Terus gimana penghasilan saya gitu. Krisis identitas biasanya. Karena sudah sekian lama sudah dalam mask itu gitu ya, titel itu, identitas itu. Terus kalau dilepas saya jadi siapa? Jadi apa gitu. Itu kan, tapi yang merongrong itu, yang menakut-nakuti komponen hawa nafsu jelas. Karena kalau jiwa tuh pengennya udah cari Allah, cari Allah, cari Allah gitu ya. Cuma dalam beragama tuh harus fair, nggak bisa, harus datangi dengan pelan-pelan, nggak bisa abrupt, nggak bisa, akan patah. Nggak bisa, karena hawa nafsu pun bukan elemen yang harus dibunuh ya, dia harus dilatih, ditundukkan. Kita juga punya syahwat ya, dan that what keeps us living gitu. Kalau orang udah nggak punya nafsu makan, gimana? Allah nggak kasih gitu, nggak bisa. Jadi semuanya harus di-manage dengan baik. Nah itu Fauzul Adim. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat di konkordansi ya online. 29 ayat. It will take a long time untuk mengkaji satu persatu. Saya hari ini sudah menyeru untuk give a reflection. Silahkan sahabat-sahabat untuk sharing bagaimana 1 tahun ini, apa yang sudah dipelajari, bagaimana Allah mengubah semestanya. 1 tahun refleksi, Kaleidoskop 2022. Gitu. Perjalanannya apa mencoba memaknai dari kacamata suluk ya. Kacamata suluk tuh ingin meraih hikmah terus. Apa ya yang Allah ajarkan kepada saya? Terus sampai di setiap episode itu sebenarnya asmanya bekerja. Dia ingin memperkenalkan dirinya. Ya, kita kan sangat khawatir si hawa nafsu sebenarnya. Hawa nafsu itu sangat khawatir dengan kondisi sulit, sempit, gelap, sepi. Nah itu tuh hal-hal yang bikin dia kalau bisa nggak begitu gitu. Kalau bisa duit ada terus. Kalau makanya orang banyak cenderung tertarik dengan passive income atau uang yang terus mengalir karena tidak mau emoh berada dalam sebuah kesulitan. Dan kenapa coba di situ? Karena dia selalu melihat semua horizontal. Padahal yang namanya zuhud, kalau orang zuhud yang berjarak dengan dunia, dia akan lebih aman dengan tenang aja. Allah kan punya rezeki. Masa dia nggak akan ngasih kita makan? Coba tuh, saya menerima banyak testimoni lah, ya udah banyak nggak terhitung ibu-ibu yang ditinggal meninggal oleh suaminya, anaknya masih SD gitu ya, sekarang udah pada kuliah. Kok bisa Bu? Nggak tahu, penghasilan saya gitu-gitu aja, terus kok tiba kalau butuh tuh ya ada aja, selalu begitu. Dan iya, kita nggak begitu yakin gitu. Padahal janji Allah dalam Al-Quran, dan siapa sahabat-sahabat yang lebih menepati janji selain dia? Tak ada. Mari kita buktikan ya dalam hidup bahwa lebih nyaman berada dalam garansi asuransi Allah Ta'ala gitu, dibanding pemikiran kita sendiri, dibanding sekedar ikhtiar kita. Bukan berarti tidak berikhtiar ya, cuma tawakal kita sama Allah Ta'ala. Nah itu tidak mudah gitu. Kadang kan sering kita kepleset, maka di situ istighfar. Silakan. Paruh kedua, saya undang sahabat-sahabat untuk sharing. Ya, yang mau ngetik juga boleh, ada di kolom chat. Ya, Mbak Nuraini. Setelah ini Mbak Mukti ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh, udah dikasih kesempatan lagi. Berangkat kalau hitungan ikut kajian suluk ya Teh dari 2016. Tadinya kalau dikaji kepingan-kepingan hidup, dari mulai saya pasrahkan jodoh saya, Allah tuh kayaknya udah memang mengatur segala sesuatunya yang
untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Awal kehidupan ya memang untuk pernikahan itu ombaknya besar ya Teh, karena memang kalau namanya cerita dijodohkan itu nggak ada yang mudah. Untuk menerima itu nggak ada yang mudah gitu. Kesiapan kita, kesiapan melihat siapa pasangan kita, menerima keputusan dari orang tua kita sendiri gitu ya Teh. Tapi dalam kondisi yang berat seperti itu pun yang saya tanamkan azam saya menikah karena Allah. Waktu awal itu saya nggak tahu tuh Teh, apa sih artinya karena Allah itu gitu. Iya. Apa sih, ada apa sih, pokoknya karena saya beriman gitu aja sih, karena saya muslim, karena saya sholat, karena saya belajar agama, dan saya tahu kalau menikah itu adalah perintah dari Allah. Udah gitu, menikahlah. Jadi ujung-ujungnya saya nggak menyesali sih untuk kenapa ya gitu saya ngambil keputusan itu tidak sama sekali gitu. Tapi menjalaninya pun ya bukan hal yang untuk mudah saya terima gitu. Saya tetap minta sama Allah karena hijrahnya saya itu agak roller coasternya lumayan Teh gitu. Dari sekolah dinas, kalau sekolah dinas itu seperti sekolah yang udah dijamin untuk segala sesuatunya ke depan gitu. Ya. Jadi saya harus tinggalkan sekolah dinas saya, mengikuti suami ke luar negeri yang dijodohkan. Lumayan. Dalam 1 tahun pernikahan itu, kalau saya orang desa ya Teh gitu, mau pulang mikirin karena nggak istilahnya karena memang nggak suka nih sama suami, nggak senang nih. Jadi lagi di luar negeri juga waktu itu. Iya Teh. Di mana? Diberi perjalanan ke Australia di Adelaide. Jadi saya ikut suami dengan kondisi nggak hamil sih, di sananya hamil. Jadi ya roller coasternya di situ gitu. Udah nggak tenang, udah nggak gimana gitu. Sampai mikir ini aku gimana ya mau pulang, harus jual tanah atau gimana gitu. Tapi begitu saya jalani dengan ya tawakal deh, udah kalau ini maunya Allah saya jalani gitu. Jadi begitu 2008 balik ke Aceh, itu surprise-nya saya diterima di PNS gitu. Tanpa apa ya Teh, kayaknya kalau dibilang usaha nggak ada usaha apa-apa gitu Teh, cuman modal berkas honor yang dimasukkan ke kantor BKD gitu, dengan usaha orang tua. Nggak pakai bayar-bayar juga? Nggak biasanya bayar kan suka juga. Bayar tuh. Nggak bayar juga, jadi istilahnya langsung Allah kasih itu kelulusan itu dengan mudah. Yang tadinya kalau PNS di sini tuh udah gambaran umum ya, harus bayar ini, harus bayar itu, harus disogok di sana, sogok sini gitu. Walaupun nama saya udah ketutup berapa kali, tapi di pusat langsung ngeluarin gitu. Jadi keluar lagi nama gitu. Jadi, kalau emang rezeki gitu ya, dapat aja tuh. Iya Teh. Jadi terus saya begitu persiapan saya sudah diberi kemudahan untuk PNS gitu. Jadi rohnya lagi kehidupan orang tua saya, ayah saya memilih untuk menikah kembali, dan itu menjadi polemik yang besar sampai sekarang di keluarga besar kami gitu. Maksudnya orang tua bercerai tuh gimana? Nggak bercerai Teh, tapi menikah lagi gitu. Itu keputusan menurut istri kedua maksudnya? Ya, istri kedua Teh. Oke. Ayah saya sedang memiliki jabatan istilahnya jabatan tinggi lah di kabupaten. Polemiknya kenapa saya tidak terima, karena ibu saya masih sehat gitu. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi
masa-masa akhirnya lah gitu. Mau pensiun kok ngambil keputusan seperti ini gitu. Jadi anak-anak nggak ada yang setuju gitu. Dan yang sangat frontal mungkin saya, karena saya itu bawahan secara kalau di kantor bos saya tuh bapak saya gitu. Ini terjadi tahun berapa, Mbak? Bapak nikah lagi? Sekitar 2019. Oh, udah berapa tahun yang lalu ya? Sebelum corona tuh? Sebelum corona teh, iya. Mm-mm. Jadi polemiknya, saya cuman bilang sama bapak enggak, kalau keputusan bapak untuk menikah kembali itu hak bapak memang, tapi paling tidak pertimbangkan anak-anak yang sudah mempunyai keluarga gitu, karena kondisinya akan merembet ketika bapak udah mengambil keputusan itu, dan konsekuensinya juga bapak harus terima ketika bapak udah ngambil keputusan untuk menikah kembali dari kami tua gitu. Sekarang gimana kondisinya jadinya? Let's make it short. Ini abis ini ada Mbak Mukti. Iya, oke. Ya. Jadi teh masih polemik nih teh. Kemarin belum, masih. Iya, belum, kan cuman hanya karena ini mungkin ujiannya itu di keluarga kami semua, kepada saya, kepada adik, kepada semuanya gitu. Jadi saya mutusin untuk sama suami dengan udah komunikasi ya teh gitu. Ya. Tadinya saya tinggal di Banda Aceh, harus ke kampung lagi dan ngurus pindah kerja lagi, jadi tinggal bersama ibu gitu. Jadi saya dengan suami itu LDR-an gitu. Karena memang karena kondisi ibu saya tuh stres ya teh, stres berat gitu, stres beratnya. Jadi kalau nggak ada anak yang bisa membopong kayak gitu, kayaknya akan membebani semuanya gitu. Jadi saya sama suami mutusin nggak apa-apa deh, kasih target nih untuk ibu gitu. Jadi sekarang rencananya untuk mau di rumah ayah sendiri gitu ya teh. Ya. Jadi kayaknya nggak kuat gitu, sayangnya nggak kuat ngadapin ayah sendiri gitu, karena ngadapin ingin keluar gitu. Ini apa keputusan ini yang mau berjalan ini apa sih gitu, rencana Tuhan gitu, masih dikasih rezeki PNS dengan tidak ada apa ini doa dari orang tua, apa dari ini menyangkut kehidupan yang kedepannya. Saya sih di umur yang 39 yang kalau persis lagi, iya ini usia memang iya betul. Iya. Bagaimana sekarang kita fokusnya melihat ini dalam kacamata suluk ya, karena kalau kisah pasti panjang. Apa yang Mbak Nur belajar gitu setelah belajar kajian suluk atau belajar Al-Quran selama ini? Rahasia Tuhan saya tidak tahu nih apa gitu. Tapi paling tidak saya siap untuk, ya walaupun teh dibilang umur 39 ketika udah belajar suluk, ya kamu akan diuji gitu. Apa iya ini ujian saya gitu. Jadi saya masih refleksi, ya Allah mampukan aku gitu aja sih kalau saya teh. Karena kedepannya saya memang belum tahu nih teh. Memang untuk kondisi ke depan saya masih mau itu menyangkut kerjaan saya, mau nyangkut itu orang tua saya, mau menyangkut itu suami, apalagi anak yang mau tamat, mau sekolah di mana gitu ya. Masih tarik nafas panjang teh. Iya, wajar. Nah ini, terima kasih Mbak udah sharing ya. Iya teh, oke. Thank you. Nah ini betul-betul sebuah contoh nih diantaranya. Pertama, Mbak Nur ini memasuki usia mau 40 ya. Biasa tuh di dalam suluk kita udah hafal, udah masuk usia 30-an. Ada yang mulai dari umur 9 tahun kehidupannya sulit gitu ya. 30 tahun lamanya gitu sampai di usia 39 itu menemukan muara dari semua itu. Nah, sahabat-sahabat ya, baik itu yang menjelang 40, yang sedang 40 atau sudah lewat 40, coba lihat
lihat lagi ke agenda, kalau ada agenda ya, ke penggal hidup kita di usia 40 tahun, lihat apa yang Allah turunkan di situ. Ya, penting banget. Kenapa? Karena usia 40 itu ada di dalam Al-Qur'an, sahabat-sahabat, surat Al-Ahqaf ya. Jadi doa memasuki usia 40 tahun sampai begitu. So, ada rahasia besar di situ. Coba dilihat lagi di tahun itu ketika kita memasuki usia 40 tahun, apa dinamika yang sedang Allah turunkan. Ya, bikin buku refleksi khusus kalau perlu. Makanya kita bikin jeda gitu ya. Ada event apa, ada siapa yang sakit, semua sedetail-detailnya. Nanti itu akan berkaitan dengan yang sebelumnya dan setelahnya. Kalau yang sudah lewat 40 ya. Di situ biasanya ada defining moment. Terutama kalau orang itu mencari Allah, jelas. Karena Allah treatment. Karena hadisnya jelas, barang siapa memasuki usia 40, tidak ada kebaikan di situ, ya siap-siaplah ke neraka. Gitu. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada kebaikan, tidak taubat, tidak mau, enggak cari Allah lah, siap-siap ke neraka. Dan kadang-kadang kalau orang tidak paham tentang hadis ini, seolah-olah, kalau ada orang yang alergi ya dengan neraka, sahabat-sahabat. Seolah-olah Tuhan itu penuh persona atau imajinasi dia tentang Tuhan itu jelek gitu, bahwa dia pemarah, dia menghukumi. Karena apa yang ayat-ayat yang dibaca adalah neraka dan baru sepenggal gitu, baru satu, bahkan tidak sepenggal, satu ya. Makanya saya senang belajar tasawuf ya, karena itu dimensi batin dalam agama. Itu sesuatu yang Rasulullah katakan dalam hadis tentang ad-din. Ada 3 pilar dalam agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Pilar Islam itu ulamanya ada masing-masing yang menyokong pilar itu. Pilar Islam itu ulama-ulama fikih, jago tuh. But that's the beginning. Kita tahu cara sholat, penting. Syariat itu penting. Karena itu membangun jiwa. Setiap syariat yang Rasulullah SAW turunkan, kalau diikuti aja itu kasyaf, ada sebuah keterbukaan. Sesimpel itu sebenarnya. Nanti kalau syariat Islamnya tegak, kan pilar Islam 5. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Tegakkan itu. Haji bagi yang mampu. Ya. Nanti masuk ke pilar iman. Lebih dalam. Ulamanya ada lagi, ulama tauhid gitu ya, yang bicara tentang itu. Nanti ada ulama-ulama tasawuf khusus. Jadi setiap ulama dia akan berbicara dengan spesialisasinya masing-masing. Mirip dokter spesialis lah. Ya, mereka akan tahu, oh ini kalau urusan begini masuknya kemana gitu. Nah makanya di dalam tasawuf itu kita menjadi lebih belajar bahwa ada inner dimension of everything. Ada aspek yang latif, yang halus di balik semuanya. Nah, itu dibelajar. Nah, jadi di balik kehidupan, coba ya, itu usia 40, something happen. Definitely. Sesuatu. Apalagi kalau kita udah niat taubat gitu ya. Ada defining moments atau ada hal-hal yang Allah simpan di usia 40 tahun yang sebenarnya itu sebagai clue, nih kamu Darussalamnya this way gitu loh. Nah, itu yang harus dibagi. Di-share kalau perlu, dan perlu di ini namanya pengkajian kitab diri gitu ya, dieksplor terus, dieksplor. Makanya Mbak Nura ini udah menjelang 40, ini hal yang melingkupi Mbak, dicatat. Apakah itu ujian atau bukan, pokoknya nggak usah bingung ini azab atau ujian, nggak usah bingung dengan term. Kita pokoknya lihat ini datang dari Allah Ta'ala, kita sikapi dengan baik. Aku terima ya Allah. Aku terima nih Bapak kondisinya seperti ini. Sekarang minta kepada Allah Ta'ala gimana cara penyikapan yang terbaik. Karena kalau kita pokoknya nggak boleh Bapak, pokoknya kita menjadi tidak terbuka. Siapa tahu bukan itu. Apa yang baik buatmu belum tentu baik. Ingat ayat Al-Quran. Apa yang buruk buatmu belum tentu juga buruk. Allah yang maha tahu. Di mata kita buruk. Kata Allah baik. Tuh gimana tuh? Misalkan. Artinya ini adalah sebuah ajakan kepada dari Allah Ta'ala untuk
Here, sini, aku akan ajari gimana cara menghadapi situasi seperti ini. Nah, kan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu ke ayat Al-Qur'annya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ajari. Spesifik, sahabat-sahabat, ada pengajaran Allah yang spesifik. Nih, makanya saya bacain ini nih. Kuncinya memang hati harus bersih dari dunia. Ini ada hadis riwayat Sahal. Saya bacakan ya. Tentang zuhud. Zuhudlah, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Oh, tunggu, bukan yang ini. Riwayat Ali bin Abu Talib yang begini, barang siapa berzuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepadanya dengan tanpa belajar. Ini kita bicara tentang itu. Kan bingung nih, gimana saya harus menyikapi ini. Jadi kalau kata Rasulullah, kuncinya zuhud. Dan Allah akan menuntunnya dengan tanpa perantaraan petunjuk. Wow. Kemudian Allah akan memberinya basyirah. Wow. Mata hati yang luas. Dan Allah akan bukakan kebutaan hati. Wow. Kuncinya zuhud. Jadi PR Mbak Nur mungkin coba Google tuh anything yang berkaitan dengan zuhud. Hadis-hadis yang berkaitan dengan zuhud. Ya. Jadi jangan-jangan keruwetan kita, ya karena hati berpandang kepada dunia. Zuhud itu kan hati memandang kepada selain Allah. Gitu. Ya, zuhud itu di hati ya, bukan di tangan. Seorang Nabi Sulaiman walaupun punya macam-macam, hatinya kosong dari itu semua. Ada kisahnya gini, seorang nelayan miskin banget. Saking miskinnya, dia tuh kalau dapat ikan, ya dia jual karena dia butuh untuk kebutuhan lain, buat dia sisanya, yang tinggal tulang-tulangnya gitu ya. Udah nggak laku lah kalau dijual, ya tinggal sisa, dagingnya dikit gitu. Kurus, kerontang tiap hari begitu. Suatu hari dia mendengar ada seorang ulama yang menjamu gitu. Wah, ulama ini terkenal soleh. Dia ingin tahu, meraih berkat ulama gitu ya, datang ke sana. Kagetlah dia begitu tahu. Dalam imajinasi dia, seorang ulama tuh humble ya, rumahnya mungkin sederhana, seperti Rasulullah lah, rumahnya kecil. Ternyata rumahnya gedong, mewah, bajunya juga mewah. Dalam hati dia ya, ini kok ulama kayak begini gitu ya. Ulama kayak begini. Nah, sang ulama yang karena memang ulama bener ya, dia bisa baca hatinya tuh. Terus dia dekati. Nih Pak Tua ya, kira-kira saya modifikasi sedikit ceritanya. Kira-kira begini dia bilang, aku memang punya banyak, ini semua Allah berikan kepadaku, tapi tak ada sedikit pun yang nyangkut di hatiku. Engkau katanya, tiap hari yang kau pikirkan hanya tentang ikan itu. Padahal ulama ini baru pertama kali ketemu. Apa maksud ikan? Buat dia, nelayan, mata pencariannya. Dia wish, wah coba aku bisa makan ikan banyak gitu. Buat dia ikan. Ya ikannya kita mungkin wujudnya coba punya rumah itu yang ada swimming pool. Coba karir itu ikan-ikan kita. Sesuatu yang nongkrong di hati kita dan demikian we're obsessed gitu. Without we even realize, kita nggak sadar. Itu ke bawah-bawah waktu sholat, ikannya muncul. Apa ikan ke bawah-bawah mimpi, si ikan yang dipikirin, ikan dunia kita lah yang bentuknya berbeda-beda itu. Nah itu jadi berhala, sahabat-sahabat, itu harus diistighfari, itu jadi kiblat kita. Sholat pakai jilbab, tapi hati penuh berhala, astagfirullah. Itu yang membuat Ruhul Kudus nggak bisa masuk, cahaya dia tertahan. Karena dia mau datang. Itu yang dalam hadis itu dikatakan malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Rumah kita ini hati. Anjingnya itu buas ya, sifat-sifat galak gitu ya. Pokoknya orang tuh takut lah sama dia, mulutnya tuh tajam gitu. Ya, kalau udah marah, aduh astagfirullah gitu. Nah, itu sifat-sifat yang kebengisan,
kurang bisa memaafkan, nggak bisa move on, yang pokoknya aku benar gitu ya. Seneng kalau bikin konflik sama orang lain karena dia seneng aja gitu. Egonya kalau ditoel dikit, oh gitu. Nah, itu kan sifat-sifat beast gitu. Itu yang membuat rahmat dia menjadi terhalang. Alhamdulillah Mbak Nur, selamat memasuki usia 40. Saran saya itu tadi, cermati itu semua sebagai tamu-tamunya dan PR untuk membuka tentang zuhud, untuk menyambut apa yang Rasulullah tadi sabdakan supaya bisa diajari Allah, diberi petunjuk. Coba ingin dibuka basyiroh, kurang apa Mbak? Barang siapa berzuhud terhadap dunia, niscaya Allah ajarkan ilmu padanya tanpa belajar. Tuh, Allah tuntun tanpa perantaraan petunjuk. Allah akan memberinya basyiroh yang luas dan dibukakan kebutaan hatinya supaya dia bisa melihat kebenaran di balik semua episode kehidupan. Amin. Mbak Mukti, you're up next. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahun 2002 tuh kayaknya gift banget ya dari Allah buat saya gitu. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Di bulan Maret sampai bulan Agustus itu suami meninggalkan saya gitu ya. Sampai saya harus ACT. Kemudian sampai aritmia, sampai disarankan harus menggunakan oksigen gitu ya. Tapi alhamdulillah, mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika suami memang ingin memutuskan bercerai gitu dengan saya gitu ya. Ketika saya menerima itu gitu ya, jadi malah berbalik gitu. Jadi per Senin kemarin gitu, suami itu jadi baik banget sama saya. Beliau seminggu sebelumnya beliau baru pulang dari Semarang karena 3 minggu di Semarang, kemudian balik ke rumah gitu ya. Itu masih marah-marah, pulang telat gitu ya. Tapi per Senin kemarin dia tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, Allah alam deh, baik banget sama saya. Ikut untuk kerjain rumah, terus saya waktu itu saya masih masuk kerja sampai Selasa, itu saya masak sesimpel mungkin gitu ya, itu dia nggak komplain, nggak baik gitu pokoknya. Pulang pun diusahakan tepat waktu, WA saya dijawab dengan cepat gitu. Nggak tahu kenapa Allah ngasih itu gitu, tapi memang poin yang saya garis, yang saya bold itu ya, yang underline gitu, itu adalah ya itu tadi yang Tessa berulang kali bilang gitu. Satu, zuhud, melepas kemelekatan gitu, walaupun totally saya jujur belum bisa 100% gitu ya. Stabil, masih up and down gitu. Terus menerima tamu-tamu Allah dengan lapang dada, itu juga saya akui saya masih mensinergikan antara jiwa saya dengan latihan fisik gitu. Jadi saya atur nafas saya supaya saya tidak jantung saya tidak berdebar cepat. Kemudian saya memelankan berpikir saya gitu. Saya jadi lebih slow gitu ya. Saya lebih calm gitu. Jadi saya atur nafas saya gitu. Walaupun saya masih memerlukan itu gitu. Tapi saya pikir ya mungkin tools yang Allah kasih ke saya saat ini gitu. Saya pikir seperti itu, dan ini bekerja di saya gitu. Jadi saya terima gitu. Dan sebelum bulan ini ada satu waktu beberapa hari itu waktu suami masih di Semarang gitu. Saya pulang kerja maghrib, saya sholat maghrib, itu beberapa kali maghrib itu saya seperti tenggelam gitu Teh. Saya berasa hanyut gitu, yang tiba-tiba semua masalah waktu itu kan ketika suami masih di Semarang masih ada masalah ya.
Yeah. itu tiba-tiba seperti hilang gitu, lenyap gitu aja. Yes. Ini apa gitu, ini apa gitu. Tapi saya nikmatin itu, maksudnya saya coba bersyukur gitu sampai saya nggak mau kehilangan ini gitu. Persis. Yes. Saya nggak mau kehilangan ini dan saya nggak mau kehilangan Allah gitu. Saya nggak Allah mau lagi. mendengar. Allah mau mendengar. Saya nggak mau lagi gitu. Saya sampai detik kemarin ketika saya mencurigai diri saya lalai gitu ya. Wah, ini suami saya baik sama saya. Saya nggak boleh terbuai. Saya nggak boleh terbuai. Saya harus waspada. Jangan-jangan nanti saya lalai. Saya khawatir itu. Saya khawatir sekali saya lalai gitu. Bener hari ini saya lalai. Beberapa ibadah yang berkurang gitu, yang ya Allah. Ya, ketika nikmat ibadah itu berkurang atau diambil tuh apa ya rasanya ya? Iya. Nggak enak apa gitu. Jadi di akhir tahun ini saya cuma bisa bilang alhamdulillah, terima kasih Mbak Tessa, Kang Yudhistira gitu ya, terus ketemu juga dengan mentor-mentor suluk gitu yang apa namanya, memberikan sudut pandang tasawuf gitu ya, membuat diri saya bukan tidak lagi berkuranglah keegoisan saya, karena saya masih belajar tentang mengontrol atau mengelola hawa nafsu itu gitu. Itu sih. Yeah. We all do, Mbak. You're not alone in this. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman ya, semua. kita masih berjalan semua nih. Tapi kalau jalannya bareng-bareng kan enak ya. Saling menguatkan. Ya, alhamdulillah. Ya itu. Jadi memang ya kenikmatan yang ultimate itu hanya dengan dia. Orang akan kalau sudah mencicipi sesuatu yang derajatnya lebih enak, dia akan yang lain jadi hambar. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya munajat, dia hadir, kehangatannya kerasa, nah itu yang dicari sebenarnya. Dan itu sakinah tuh datangnya dari situ, sahabat-sahabat. Jadi kalau orang menghadapi kehidupan masih guncang, itu tanda masih tersentuh setan. Allah belum hadir di dalam hatinya. Kita selalu kan mengamankan dunia tuh dengan hal-hal yang horizontal dan sampai mati nggak akan pernah settle karena selalu ada yang kurang. Benerin sini ini bocor, benerin sini ini bocor, terus aja gitu. Masalah dalam hidup nggak habis-habis. Padahal nih ya, masalah itu membuat harusnya kita mendongak ke atas. Begitu ya kita dipegang oleh Allah Ta'ala, beres itu semua. Aneh. Dan bahkan hal-hal yang jadi potensi masalah yang kita nggak lihat bahwa itu bakal jadi potensi masalah. Dia secure. Itu enaknya punya backup Allah. Memastikan kita berada di sisinya gitu. Pastikan kita tidak musyrik, pastikan kita tidak fasik, pastikan kita tidak melupakan dia. Jangan cederai hatinya. In every single decision that we make, keputusan apapun ya, mau itu major, minor, selalu ke dia dulu. Hadapkan hati, ya Allah, terima kasih, aku terima. Sekarang hamba nggak ngerti, diajak ngobrol. And he's waiting, ini selalu nunggu. Aku, kata Allah, menjadi teman duduk dia yang mengingatku. Dan berzikir pada Allah itu nggak mesti harus in every single, dalam keadaan berdiri, katanya berbaring, duduk, semua. Lagi nyetir, lagi nyuci piring, ya, depan laptop, lagi jalan, naik sepeda, you name it. Itu yang akan mengundang kuasa dia hadir. Itu yang akan membereskan. Tadi Mbak Nur ya, pusing nih dengan kondisi keluarga. Nggak usah dulu, gimana ya gini, wow, makin ruwet. Udah ke Allah dulu. Setelah itu Allah akan ilhamkan syariatnya seperti apa. Jadi lebih taktis. Jangan, kita kan suka buru-buru tuh. Kemarin saya lihat ada iklan lucu tuh. Jadi musim salju nih, ya kan? Si bapak ini keluar rumah, waduh, mobilnya tertimbun salju, padahal dia harus kerja.
dia gosok gitu kan, kecek kacanya tuh, aduh itu sangat lama, dingin tangan. Habis dia beres tuh, si kacanya bersih, terus dia ngambil remote, cit, itu mobilnya yang sebelah, jadi dia bersihin mobil tetangga. Aduh, jadi kadang-kadang kita tuh suka aksi gitu, tapi nggak tepat arahnya. Dia suka mubazir gitu. Nah, padahal tetapkan dulu arah, mohon petunjuk, mohon dibimbing, supaya begitu aksi itu memang terukur. Kita nggak wasting time and energy and effort and everything. Walau alam, alhamdulillah Mbak Mukti terus ya sambut itu, rasa itu, kehangatan itu. Memang yang paling mengerikan itu ketika seseorang sudah diambil rasa kelezatan munajat. Mbak itu kalau kita udah nggak bisa nangis ya, ketika zikir, mengingat dia, itu ngeri banget. Karena nggak ada yang lebih membahagiakan dibanding itu. Itu anehnya, paradoks ketika mendekati Allah Ta'ala ya. Takut kalau sama orang atau objek lain bikin kita pengen menjauh. Takut sama dia, si bosnya galak, jauh. Tapi takut sama Allah, maka kita pengen mendekat. Kita sedih di hadapan Allah, sedih tapi air mata itu bikin hati hangat, aneh ya. Kalau kita sedih kan nelongso biasanya, tapi ini kesedihan, air mata yang mengalir, yang entah kenapa hati kok hangat gitu. Itu ajaib, dirasa itu. Lanjut ya, Bismillah, semoga makin menguatkan jiwa gitu. Alhamdulillah. Kata Mbak Ayu, saya baru ngerti tuh anjing celingak-celinguk nggak fokus ya itu ya. Hadisnya malaikat tidak akan masuk kalau di rumah itu ada anjing gitu. Tapi kan beda-beda itu kan kemudian ya itu kalau khazanah fikih, I'm not gonna comment anything about that. Tapi kalau dari kajian suluk adalah bahwa sifat-sifat itu, karena bisa jadi orang itu secara fisik punya anjing tapi hatinya bersih gitu. Ada orang yang dia tidak melihara anjing tapi bengis gitu ya, nauzubillah min dzalik. Oke, coba, oh ya, alhamdulillah komen semua. Oke, satu lagi mungkin give you extra episode penutup untuk tahun ini. You can give testimony, you can share your journey, perjalanan sejauh ini. Ini kita sudah tahun ke-6 nih, alhamdulillah, kajian suluk. Harus makin ini ya, pokoknya di cara mengevaluasinya adalah kita makin dekat sama Allah apa enggak? Sifat-sifat kita makin baik enggak? Sabarnya makin naik enggak? Syukurnya gimana? Makin mudah memaafkan enggak? Makin rajin enggak gitu ya? Makin sholatnya makin bisa lebih khusyuk atau enggak? Walaupun 1 inci perubahan ya, 1%, but it's a progress anyway. Nah, itu yang harus dilihat. Harus melihat bahwa kita berjalan. Jadi jangan diam di tempat. Itu yang namanya hijrah, bersuluk, itu perjalanan. Karena hidup adalah perjalanan, sahabat-sahabat. Bagaimanapun juga kita akan mencapai suatu etapa tertentu. Dan layaknya sebuah perjalanan, ada tujuan. Nah, tujuan ini yang kadang banyak orang lalai. Tujuan sebenarnya dari kehidupan ini apa gitu. Orang malah building castle in the sand gitu ya, kalau kayak anak kecil tuh wah sibuk bikin istana pasir di tepi pantai. Itu lama-lama ketiup ombak, ketelan ombak, hancur nggak. Building castle in the sand itu adalah seperti kita coba secure posisi kita di dunia gitu ya, pengen punya posisi ini itu. Ya silahkan kalau itu dimudahkan, tapi itu bukan tujuan sama sekali. Bukan tujuannya jadi famous gitu ya, atau punya rumah 1 hektar dengan kolam renang di dalamnya, punya deposito untuk 3 turunan. Tidak ada satupun yang bisa secure our life kecuali ketika kita tawakal, zuhud sama Allah Ta'ala. Nah, ini era kebangkitan agama, orang akan mulai melihat hal yang prinsip. Karena orang udah mulai jenuh gitu ya dengan apa namanya apa sih kalau symptomatic treatment.
Symptomatic treatment yang haus tuh jiwanya, tapi dikasihnya paling ya cookie apa, nggak bisa. Jiwa itu dia butuh pengetahuan hikmah yang hak. Maka kita melihat banyak gejala kekeringan jiwa gitu. Aku kok udah sholat lama banyak ini umroh berkali-kali tapi something's missing gitu, something's missing. I'm like not where I belong gitu kan. Hal-hal seperti itu bikin orang shaky. Dia nggak paham mesti kemana ini. Tiap tahun Ramadan, perayaan Idul Fitri without the meaning of apa maksudnya Ramadan. Padahal ayatnya jelas. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum itu untuk takwa. And what is takwa itu? Apa makna perayaan Idul Fitri? Kenapa disandingkan sekian bulan kemudian dengan Idul Adha? Nah kan orang sebenarnya udah mulai ingin mencari karena syariat oke, dilakukan ya. Sekarang orang makin banyak belajar tasawuf karena ingin what is the other layer of it, the inner dimension of it. Nah, kita akan coba belajar itu secara bertahap dari apa yang Allah mudahkan ke hadapan kita hari ini. So, I guess that's it, sahabat-sahabat. Penutup untuk tahun ini. Ya, terima kasih untuk the companionship. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih untuk ya kehadirannya. Walaupun tidak berkata-kata, tapi kan satu jiwa yang hadir itu kan kerasa gitu ya. Karena apa? Allah yang pegang. Jadi itu ya. Pastikan kita dalam hidup dipegang Allah. Minta Allah pegang aku. Karena kalau dipegang Allah, mantap. Mau apa badai apa, hati tenang. Hatinya dipegang oleh Allah. Dengan kata lain, kalau kita masih guncang, gelisah, kita lagi disentuh setan nih. Kenapa disentuh setan? Karena kita meleng. Karena Allah, aku berdasarkan prasangka hambaku, dia nggak mau dipegang sama aku, dia lepaskan. Itu yang paling ngeri. Gitu. Kita dilepas oleh dia, udah bencana. Jadi kalau itu terjadi, begitu kita terjatuh, namanya juga dalam perjalanan ya, up and down, nafsu lawwamah. Masih kadang naik kayak malaikat, kadang kayak iblis gitu ya, nauzubillah. Nah, begitu. Karena belum stabil. And every time kata Allah Ta'ala, aku ampuni. Aku ampuni. So, let's keep going. Perjalanan masih panjang, tapi semoga 2023 kalau kita masih diberi umur ya, semoga menjadi sebuah tahun yang luar biasa gitu ya. Ya setiap detik pun sebenarnya sebuah hal yang luar biasa. Kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang baru, ciptaan yang baru. Semoga makin kuat keinginan untuk taubat. Taubat yang nasuha. Taubat nasuha tuh by the way sudah nyampe harus sampai taubat nasuha, artinya ke Darussalam. Jangan berhenti. Lebih bahaya gitu. Karena itu seperti kaki di satu di perahu ini, satu perahu ini jatuh. Jadi orang yang cari dunia tapi juga pengen cari Allah, susah. Kata Allah gini, utamakan akhirat, dunia dapat gitu. Kalau utamakan dunia, akhirat lepas. Play smart gitu. So I hope ya kajian sederhana ini bisa menguatkan kita dalam perjalanan, bisa membuat kita lebih kuat ya, lebih bersyukur, lebih tawakal, ridho dengan semua ketetapannya. Karena makin melihat, makin sense bahwa iya ya Allah itu sebenarnya kasih yang terbaik. Malu kita teriak-teriak gitu. Tunjuk-tunjuk muka sana sini. Kita akhirnya akan dibuat malu dengan semua kelakuan kita. Dan ya kita istighfar banyak-banyak lah sebagai penutup tahun. Istighfar banyak-banyak. Mungkin ada baiknya juga baca Yasin ya, ditutup tahun ini dengan semoga kita dapati tahun ini kita
Iliyin, sebuah kitab yang akan diterima di tangan kanan kita suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dikabari lagi tahun depan. Semoga masih ada usia, masih ada energi, ya, masih Allah berikan inspirasi dan kemudahan untuk kita lanjut kajian suluk online gelombang ke-12. Now that's a wrap. Terima kasih, saya pamit dulu. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Teteh. Makasih ya. Dulu. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.